Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nena Ayu Sabrina dengan NIM 811142121, Muhammad Arya Wijaksena dengan NIM 51124211127, dan Nirmala Sentani dengan NIM 7211421195 yang akan menyampaikan hasil analisis kami terkait video yang kami ambil dari aplikasi YouTube dengan topik konservasi sumber daya alam dan lingkungan, serta kami mengambil tema pengurangan polusi udara dalam upaya implementasi konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Di sini kita mengambil implementasi yang ada di ibu kota, yaitu Jakarta. Berikut adalah contoh kualitas udara di Jakarta. Kualitas udara di Jakarta masih berada di kategori tidak sehat. Kualitas udara yang buruk masih terpantau pada pukul 9 sampai 10 pagi, terutama di ruas jalan tol. Sebenarnya kami berharap kejadian ini tidak berulang lagi dan segera menghentikan si sumber polusinya gitu ya. Selama si sumber polusinya tidak dihentikan. BPPT Trihandoko Seto mengatakan polusi udara di Jakarta disebabkan emisi gas buang kendaraan yang terlalu banyak. Itu kalau mau mengurangi polusi, kurangilah sumbernya pertama. Sumbernya kurangi, penggunaan mobil-mobil fosil, berbahan bakar fosil dikurangi, ya, mobil pribadi, angkutan pribadi dikurangi, angkutan umum digalakkan. Akan mengurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor karena diduga buruknya kualitas udara di ibu kota, salah satunya berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol. Selanjutnya, kita lihat video berikut. Masalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tentu saja tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, video implementasi akan dijelaskan oleh teman saya Nirmala Sentani. Faktanya, Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Pernah divonis oleh dokter karena pencemaran udara itu dibilang krodit, paru-paru krodit gitu. Dampak nyata polusi udara mulai bermunculan. Jika kondisinya saat ini masih memprihatinkan, apakah Indonesia masih layak dihuni oleh anak dan cucu kita kelak? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau orang pilek kan seminggu sembuh gitu ya. Bisa. Ya. Kalau saya itu tahunan, kadang-kadang seminggu itu 2-3 kali ingusan, tapi nggak banyak, nggak bening gitu ya. Saya pernah divonis oleh dokter karena pencemaran udara itu dibilang krodit, paru-paru krodit gitu. Pokoknya ini nggak ada penyakit gitu kan, nggak ada penyakit gitu. Ya, kita kan bingung gitu kan. Cuman kepikiran dari hasil CT scan itu kan dari paru-paru itu saya dirujuk ke THT, tapi THT bukan yang Fatmawati, yang ini RSUD Depok. Betul dokter ambil kesimpulan ini sensitif terhadap Polusi udara. Mengenai kualitas udara di ibu kota Jakarta ini sejak 2017 dan
kita menemukan bahwa kualitas udara di Jakarta ini menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU. PLTU ini berkontribusi polutannya itu jatuh ke Jakarta, baik yang ada di barat Suralaya dan kawan-kawan maupun yang ada di timur dari Indramayu hingga Cirebon. Yang salah satu menjadi concern kita sebenarnya adalah PM2,5. Kenapa? Karena polutannya ukurannya sangat kecil, 2,5 mikron. Kalau mau dibandingkan misalnya ukuran rambut kita itu sekitar 30 mikron. Artinya polutan ini tidak berbau, tidak terasa, dan juga tidak bisa tersaring oleh sistem tubuh kita. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebun Jeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Selain itu, kami juga mempunyai 3 mobil station. Sama alat ukurnya sama, hanya mobil station ini bergerak dia. Dan biasanya digunakan pada saat wilayah melakukan HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Car Free Day. Yang setiap, kalau minggu kan di Sudirman Tamrin setiap minggu. Nah, di wilayah itu biasanya sebulan sekali mereka melakukan, nah itu kita ukur gitu. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa pengaruh kualitas udara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah. Sekarang sudah ada busway, sudah ada MRT, sebentar lagi mudah-mudahan ada LRT. Nah itu akan menolong mudah-mudahan. Dan masyarakat juga harus aware. Selanjutnya, video implementasi akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arya Wicaksena. Pendapat saya tentang udara di Jakarta, kerasa sih ya polusinya benar-benar panas, mungkin akibat dari polusi. Emang ngerasa banget udara Jakarta udah benar-benar nggak sehat ya. Mulai ngerasa banyak orang pakai masker, berarti mereka juga sudah mulai merasakan bahwa udara Jakarta udah benar-benar nggak sehat. Kalau soal udara di Jakarta sih kayaknya udah beda banget ya, kayak pas zaman kecil udah nggak sebersih zaman kecil dulu. Harapan saya untuk udara kedepannya biar bagus, masyarakat harus sadar ya. Ini buang sampah di mana, jangan lagi kayak ada sampah tuh dibakar sembarangan, karena kan itu bisa menciptakan polusi udara juga. Perbanyak lagi hutan buatan atau taman lah, seenggaknya satu daerah itu punya beberapa persen pohon lah yang tumbuh di sana biar diserap. Saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi polusi udara. Caranya adalah 1. Memilih sarana transportasi ramah lingkungan. Gunakan sepeda atau berjalan kaki kapanpun kita bisa. Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi polusi adalah dengan berhenti menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat. Apabila cuacanya bagus dan kita tidak berniat pergi terlalu jauh, keluarlah dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda. Kita akan membantu mengurangi polusi udara sembari melatih tubuh untuk mendapatkan udara yang segar. Cara yang kedua, menggunakan kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, dan kereta bawah tanah adalah cara terbaik untuk menghindari menggunakan kendaraan pribadi, serta mengurangi emisi karbon. Sekian video implementasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.